Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu belenggu iri hati. Belenggu iri hati ini saya mau awali dengan sebuah kisah yang saya ambil dari kebenaran firman Tuhan, yaitu kisah di mana seorang anak yang merasa bahwa bapaknya nggak adil. Anak ini berpikir bahwa apa yang dia lakukan selama ini buat bapaknya itu tidak menghasilkan apa-apa buat dirinya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah ini. Kisah di mana seorang anak sulung yang mendapati adiknya yang harusnya itu diterima dengan sukacita waktu adiknya pulang, tetapi dia mempunyai respon yang tidak biasa. Tapi anak sulung ini waktu pas dia tahu adiknya pulang, yang dia lakukan adalah dia marah. Itu ada di dalam satu ayat yang Lukas 15 ayatnya yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Anak ini ngambek, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia dengar adiknya yang udah lama gak pulang itu datang, dia ngambek. Gak mau masuk, marah sama bapaknya. Dia protes, "Bapak, saya tuh udah ngelakuin semua, saya jadi anak yang taat, saya melakukan semua yang Bapak perintahkan, tapi saya kayaknya tuh gak dapat apa-apa ya. Sedangkan adik saya yang udah begitu lama gak pulang, pesta pora, minta uang warisan, dia hidup seenak-enaknya. Begitu dia pulang, kok Bapak bisa-bisanya sih menyambut dia dengan penuh kasih sayang, membuatkan dia pesta. Saya aja gak pernah kayak begitu." Protes. Kisah si sulung ini, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, kesian sebenarnya hidupnya. Dia ada di dalam sebuah rumah yang seharusnya apa yang menjadi makanya bapaknya bilang ya, apa yang menjadi kepunyaan bapaknya itu adalah kepunyaan dia. Tetapi yang dia lakukan, dia tidak merasakan hal itu. Dia merasa hidupnya selama ini tuh hanya mengikuti apa yang bapaknya inginkan, padahal dia mengharapkan sesuatu, tetapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Ada satu iri hati yang mengintip di dalam hatinya, yang membuat dia tuh gak bisa move on, yang membuat dia ngerasa dia ngiri ngelihat kebaikan bapaknya, dia ngiri dengan dengan adiknya yang begitu di welcome, dia ngiri dengan adiknya yang udah bisa hidup sesuka-sukanya, tapi adiknya masih diterima dengan tangan terbuka. Agak lucu memang si sulung ini, Bapak Ibu Saudara. Harusnya waktu orang ngelihat adik yang udah lama gak pulang, tiba-tiba dia bertobat dan kembali ke rumah, harusnya dia ikut bersukacita, tapi enggak, dia ngiri. Hatinya dipenuhi dengan iri hati. Dia gak suka ngelihat si sulung itu, si bungsu ini diterima dengan penuh sukacita dan penuh kasih oleh bapaknya. Saya mau ambil lagi di dalam ayat di dalam kitab yang lain. Yunus 4 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Yunus 4 ayat ke-1 dan sampai ke-4, begini firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Bapak Ibu Saudara, iri hati ini juga dialami oleh Yunus. Dengan alasan dia ngomong sama Tuhan, "Saya tuh kemarin itu pergi karena saya tahu Tuhan
Tuhan tuh terlalu baik. Tuhan tuh terlalu luar biasa. Ayat ini terjadi setelah dia ngomong sama orang Niniwe nih. Jadi dia udah sampai ke Niniwe, dia udah ngomong sama orang Niniwe ini memutuskan untuk bertobat. Maka di dalam Yunus 3 ayat yang terakhir itu, kalau nggak salah di ayat yang terakhir dikatakan bahwa akhirnya Tuhan itu tergerak hatinya karena melihat bangsa Niniwe itu begitu menyesal. Dan akhirnya dibatalkanlah malapetaka yang hendak didatangkan kepada kota Niniwe. Dan di pasal yang keempat, Yunus ini protes. Kan makanya Tuhan, dulu juga gue bilang nih, istilahnya saya udah ngomong, makanya saya pergi. Karena saya tahu, kalau udah dikasih tahu, nanti dia bertobat. Akhirnya Tuhan hatinya udah gak tega. Jadi kayak orang gini loh, gak rela, harusnya kalau orang yang salah tuh dihukum aja dulu gitu. Harus ngerasain akibat dari apa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita jadi orang yang katanya sudah kenal sama Tuhan. Seringkali kita suka ngiri sama orang yang hidupnya udah ngaco, udah berantakan, terus datang balik ke Tuhan, terus Tuhan membuka tangan lebar-lebar mengasihi orang itu dan memulihkan kehidupannya dan hidupnya lebih diberkati daripada kita. Dan kita ngiri sama itu orang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita salah satu seperti si Yunus atau si sulung yang ngerasa iri hati sama orang yang kalau misalnya dia udah pokoknya udah ninggalin Tuhan sedemikian lama, terus balik sama Tuhan, ya kan? Terus diterima di dalam komunitas, terus Tuhan pulihkan dan dia diberkatin. Akhirnya bahkan kadang diberkatinya lebih daripada kita, terus kita protes sama Tuhan. Tuhan, kok dia nggak dihukum? Tuhan, kok dia nggak diapa-apain? Kok Tuhan bisa sih ampunin orang yang kayak begitu? Ingat satu hal Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang berdosa, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Saat si sakit datang kepada Tuhan, saat si sakit itu datang sama dokter, maka akan disembuhkan. Sama pada saat kita mengalami hal yang udah rusak hidupnya, berantakan, datang sama Tuhan, sejauh timur dari barat, Tuhan ampuni dosa kita. Dan kita jangan menjadi orang yang iri dengan pertobatan orang. Pada saat Tuhan, jangan ngiri sama kebaikan yang Tuhan berikan kepada orang yang hidupnya mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, jangan. Biarlah kita gak terbelenggu dengan iri hati Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari saya mengajak kita datang sama Tuhan. Kalau kita ngerasa suka iri hati sama orang lain yang udah bertobat terus hidupnya lebih diberkatin dari kita, kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Jangan iri hati Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau belajar untuk tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk terus bisa bertobat dan berubah hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami gak mau menjadi orang yang seperti si sulung atau si Yunus yang hidupnya punya iri hati sama orang lain Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang yang sudah kenal Tuhan, tapi kami mau punya hati yang seperti Tuhan, yang membuka hati kami dan mau menerima orang itu. Kami mau belajar seperti Tuhan yang juga mau mengasihi dan membawa orang itu kepada hidup yang lebih dipulihkan dan semakin bertumbuh. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, apabila ada belenggu iri hati di dalam hati setiap kami, Engkau yang membebaskan hati kami pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang merdeka, punya hati yang selalu mengasihi, dan berdoa buat orang-orang justru yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau menjalani hari ini dengan hati yang penuh belas kasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.